Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada video sebelumnya sudah kita coba untuk bagaimana meremote Debian menggunakan SSH ya. Nah, untuk video berikutnya ini kita akan coba belajar tentang bagaimana penggunaan komen-komen ataupun perintah dasar yang biasanya akan digunakan pada saat kita bekerja dengan Linux ya, khususnya nanti Debian. Tetapi sebelumnya mungkin kita perlu mengenal dulu ya beberapa komen atau perintah yang nantinya juga itu akan berguna untuk membantu kita pada saat kita bekerja ya ataupun menggunakan Debian itu sendiri. Dimana di Linux itu kan dikenal dengan banyak sekali perintah-perintah yang yang bisa digunakan ya. Dan saking banyaknya biasanya kita susah untuk menghafalkan ya, kecuali kalau memang sudah terbiasa. Nah, perintah-perintah apa saja itu nanti kita akan coba perhatikan satu persatu ya. Kita coba hidupkan dulu virtual machine Debian-nya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Jadi kita login dulu. Nah, untuk komen yang pertama di sini, jadi kalau biasanya pada saat kita browsing itu kan kita sering mengenal dengan istilah tanya Mbah Google aja nih. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa, kita bisa browsing dan ada istilah muncul tanya Mbah Google aja. Nah, di Linux itu nanti ada istilah yaitu Mbahman ya. Mbahman itu maksudnya ada perintah Linux yang namanya man atau singkatan dari manual, yang mana digunakan untuk kita bisa mencari ya informasi lengkap tentang perintah yang akan kita ketahui itu ya. Misalkan kita pengen cari tahu ls itu perintah yang digunakan untuk apa atau fungsi dari ls itu apa. Nah, format penulisan dari man ini kalian bisa menuliskan man ya spasi perintah yang akan dicari informasinya ya atau fungsinya tadi. Misalkan ls, jadi kita akan mencari informasi dari perintah ls itu untuk digunakan untuk apa ya. Formatnya seperti ini ya, ini saya formatnya seperti ini, kemudian kita enter aja. Nah, di sini akan dijelaskan ataupun ditampilkan secara lengkap ya, secara lengkap perintah ls itu apa, yaitu dia digunakan untuk list directory content, yaitu untuk menampilkan konten ataupun isi dari sebuah direktori. Kemudian di sini juga akan dijelaskan option-option yang bisa kita gunakan ya. Ini bisa kalian scroll dengan menggunakan spasi, atau kalau mau per baris itu bisa menggunakan tombol enter ya, seperti ini. Dan kalau mau keluar itu dipencet aja tombol Q atau huruf Q ya. Nah, itu perintah yang pertama. Jadi man itu ya bisa kita gunakan untuk mencari informasi dari komen yang mungkin kita lupa atau belum tahu ya fungsi dari komen tersebut itu apa. Kemudian yang berikutnya ada info ya. Nah, info ini juga hampir sama dengan perintah man, akan tetapi komen info ini tidak semua distro Linux itu support ya. Jadi kalau di Debian itu kayaknya dia belum bisa ya. Dan formatnya juga sama penulisannya, misalkan ls ya, kita ingin cari fungsi dari ls, info ls. Nah, di sini comment not found ya, karena memang kalau untuk info ini hanya beberapa distro yang support. Oke, tapi nggak apa-apa, ini untuk pengetahuan aja. Kemudian yang berikutnya setelah man dan juga info, kita juga bisa menggunakan komen what is ya, what is digabung ya tanpa spasi, kemudian diikuti dengan perintahnya ya, misalkan what is ls. Nah, di sini yang membedakan antara what is dengan man itu adalah secara tampilannya. Jadi kalau man itu dia ditampilkan secara lengkap, terperinci, termasuk option-option yang bisa digunakan di komen tersebut. Tapi kalau what is dia cuman secara singkat seperti ini, what is ls ya. Jadi jawaban dari what is nya dia digunakan untuk list directory content. Itu itu yang membedakan ya. Jadi tergantung dari kalian apakah cukup untuk tahu daripada fungsi dasarnya itu apa, atau harus mengetahui juga sekaligus optionnya ya. Kalau lengkap ya berarti menggunakan man,
Kalau yang simple itu menggunakan WHATIS. Nah, berikutnya jika perintah man ke info dan juga WHATIS ini perintah yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu dari fungsi komen yang akan kita cari itu. Nah, beda halnya kalau misalkan kita lupa nih, kita pengen cari tahu fungsi dari komen tersebut tapi kita lupa nama dari komen yang kita maksud itu apa. Kita hanya ingat sebagian dari hurufnya saja misalkan ya. Nah, itu kita bisa menggunakan komen yaitu apropos ya. Tulisannya itu apropos. Nah, apropos ini digunakan untuk apabila kita lupa komen yang akan kita cari tahu itu apa ya, namanya itu apa. Misalkan kita pengen cari tahu komen kopi ya, kopi itu fungsinya untuk apa, tapi mungkin kita lupa ya kopi itu tulisannya gimana sih, COPY atau COP ya. Itu kita bisa tuliskan seperti ini ya, misalkan COP, diambil aja kata depannya ya. Nah, kemudian nanti dari sini akan menampilkan beberapa list yang mengandung huruf dari COP. Nah, sini ada copy, file, and directory dan seterusnya ya. Jadi semua yang ada huruf COP-nya akan ditampilkan di sini dan setidaknya kita bisa lebih dimudahkan untuk mengingat yang komen yang dimaksud itu apa ya dengan perintah apropos. Ya, itu fungsi dari apropos ya. Jadi sedikit berbeda kalau dibandingkan dengan main, info, dan juga WHATIS. Berikutnya adalah comment help ya. Nah, kalau help sendiri itu masuk ke kategori option sebenarnya. Jadi dia bisa digunakan ataupun bisa kita tambahkan ke komen yang misalkan kita inginkan ya. Misalkan nih kita tuliskan komen ls, kemudian kita kasih option min help ya. Tulisannya atau format penulisannya seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan juga sebenarnya fungsi dari ls itu apa ya. Jadi ini tampilannya hampir sama dengan man, dia lengkap berserta dengan option-optionnya juga ya. Itu fungsi dari help. Tapi yang membedakan di sini kalau help itu dituliskan setelah penulisan komennya atau dia masuk ke kategori option ya. Jadi misalkan man min help. Nah, gitu ya. Dia akan menampilkan informasi dari kegunaan dari perintah man itu apa, bisa dengan option-option yang bisa digunakan. Dan yang terakhir adalah komen history ya. Jadi dengan history ini kita bisa melihat komen-komen apa saja yang sudah kita masukkan sebelumnya ya. Nah, di sini tampil ya, yaitu ada main, ls, kemudian info ls, WHATIS ls, dan seterusnya. Ini komen-komen yang barusan kita praktikkan. Jadi secara default kalau history ini dia akan mampu menampilkan sebanyak 1000 ini ya, 1000 list ya, atau 1000 baris ya. Dan bagaimana untuk menghapus historinya? Untuk menghapus historinya kita tinggal menambahkan option yaitu min c ya, history spasi min c. Nah, kalau seperti ini nanti historinya dia akan hilang. Nah, oke. Mungkin itu saja ya untuk video kali ini yang bisa saya sampaikan. Nah, berikutnya nanti kita akan coba masuk masih berkaitan dengan komen dasar ya. Jadi fokus untuk video mulai ini dan seterusnya nanti akan coba kita fokuskan ke bagaimana penggunaan komen-komen dasar yang biasanya dipakai dalam hal konfigurasi di Debian khususnya ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.